Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita bergenre drama yang berjudul Unfaithful yang dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan tentang sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh tante-tante glowing dengan seorang pria yang usianya jauh lebih muda darinya. Wanita ini tentu saja sudah menikah dan memiliki seorang anak. Ia bahkan bisa dibilang memiliki keluarga yang cukup harmonis. Namun semenjak ia bertemu dengan seorang pria muda, kehidupannya pun mulai berubah atau bisa dibilang berantakan. Bagaimana keseruan kisahnya? Tapi sebelum kita lanjut, jika teman-teman suka dengan konten di channel ini, jangan malu-malu untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah Unfaithful. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terlihat bahagia. Keluarga itu terdiri dari ibu, ayah, dan juga seorang putra mereka. Sang istri bernama Connie dan sang suami bernama Edward, serta anaknya yang bernama Charlie. Mereka hidup di sebuah rumah mewah yang berada di daerah pinggiran sebuah kota. Sang suami Edward ini bisa dibilang adalah pengusaha yang cukup sukses di kota tersebut. Sedangkan istrinya Connie adalah ibu rumah tangga dan juga seorang relawan yang tentu saja sering disibukkan oleh kegiatan-kegiatan sosial. Sementara si anak Charlie sudah berusia 9 tahun dan tentu saja sudah bersekolah. Pada suatu hari, Connie pergi ke kota untuk berbelanja perlengkapan persiapan ulang tahun Charlie yang ke-9. Saat itu cuaca sangatlah buruk dengan hembusan angin yang sangat kencang. Ketika hendak pulang dan mencari taksi, Connie tak sengaja bertubrukan dengan seorang pemuda yang juga terlihat sedang sibuk membawa banyak buku. Kejadian itu membuat Connie mengalami luka pada lututnya. Si pemuda yang diketahui bernama Paul mencoba menawarkan Connie untuk mampir ke apartemennya yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat mereka sekarang. Connie yang juga tak kunjung mendapatkan taksi akhirnya menerima tawaran Paul untuk sekedar mengobati luka pada lututnya. Mereka pun berkenalan, Paul bahkan dengan terang-terangan memperlihatkan ketertarikannya pada Connie. Sementara Connie masih tetap berusaha menjaga jarak dari Paul. Sebelum pulang, Paul memberi Connie sebuah buku sebagai souvenir. Meski merasa cukup berat, Connie pun menerima pemberian Paul itu. Singkat cerita, Connie pun kembali ke rumahnya seperti biasa. Ia tidak begitu memikirkan pertemuannya dengan Paul. Akan tetapi berbeda dengan Paul, pertemuan singkat itu telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi dirinya. Pada keesokan harinya, Connie secara tak sengaja menemukan sebuah kartu nama di dalam buku yang diberikan oleh Paul padanya. Merasa belum sempat mengucapkan terima kasih, Connie pun mencoba menghubungi Paul melalui sebuah telepon umum. Di luar dugaan, Paul justru mengundang Connie untuk datang ke apartemennya kembali. Connie yang sebenarnya masih penasaran dengan Paul tidak berani menolak ajakan pria tersebut. Hingga akhirnya ia kembali mendatangi apartemen Paul untuk kedua kalinya. Pada pertemuan kedua itu, Connie masih berusaha untuk tidak tergoda oleh pesona Paul. Namun justru pada hari berikutnya, Connie kembali mengunjungi Paul. Nih ibu-ibu maunya apa sih? Saat itulah akhirnya Connie tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Paul yang memang sudah tertarik pada Connie berusaha meraih Connie agar mau melakukan pencangkulan dengannya. Meski awalnya Connie berusaha menolak, namun pesona Paul yang masih muda dan tampan membuat Connie akhirnya pasrah juga. Mereka pun kemudian melakukan pencangkulan untuk pertama kalinya. Bukannya menyesal, Connie malah menjadi ketagihan dengan Paul, sehingga mereka menjadi semakin sering bertemu dan melakukan hal tersebut. Sementara itu, Edward yang melihat perubahan istrinya sudah mulai menaruh curiga. Ditambah lagi, Connie juga sering membohongi suaminya, hingga membuat Edward semakin merasa curiga. Karena kecurigaannya itu, Edward akhirnya meminta orang kepercayaannya untuk membuntuti Connie. Hingga akhirnya Edward mengetahui perihal hubungan gelap sang istri dengan laki-laki tersebut. Tentu saja ia merasa kecewa dan sangatlah marah. Sementara di sisi lain, hubungan Connie dan Paul semakin dalam dan parah. Mereka tidak hanya melakukan hal tersebut di apartemen Paul, akan tetapi juga di toilet sebuah kafe. Hubungan mereka semakin terbuka, bahkan hampir setiap hari mereka bertemu.
Edward yang merasa sudah dikhianati oleh istrinya itu mencoba untuk mendatangi Paul di apartemennya. Hingga akhirnya Edward dan Paul pun bertemu. Edward mulai mengajak Paul mengobrol panjang lebar. Sampai akhirnya Edward melihat sebuah benda yang sebenarnya ia hadiahkan untuk Connie berada di apartemen Paul. Paul mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Connie padanya. Edward tentu saja semakin terpukul mengetahui hal tersebut. Dalam keadaan panik dan marah sambil memegang benda itu, Edward tanpa sengaja memukulkan benda itu ke kelapa Paul. Mendapati hal itu tentu saja Paul merasa kaget. Tapi Edward tetap memukulkan benda itu berkali-kali ke kelapa Paul. Darah pun mulai mengucur dari kelapanya. Tak lama kemudian Paul pun jatuh dan tak sadarkan diri. Edward merasa kaget menyadari hal tersebut. Ia pun mencoba memeriksa keadaan Paul yang ternyata pria itu sudah modar. Dalam kepanikannya, Edward berusaha untuk membersihkan kekacauan tersebut. Ia berniat untuk membuang jasad Paul. Namun saat ia hendak menarik jasadnya, tiba-tiba Connie menelpon ke telepon milik Paul. Telepon tersebut dijawab oleh mesin penjawab. Edward mendengar kalau Connie merasa menyesal dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Paul. Mendengar hal tersebut, Edward sesegera mungkin membuang jasad Paul. Setelah dengan susah payah, akhirnya Edward berhasil membawa jasad tersebut yang sudah dimasukkannya ke dalam gulungan karpet. Edward membuang jasad tersebut ke daerah pembuangan sampah dengan menggunakan mobilnya. Setelah merasa aman dan membersihkan mobilnya, Edward pun kembali ke rumah dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara Connie juga berusaha bersikap biasa aja karena ia merasa tidak perlu lagi bertemu dengan Paul yang sudah diputuskannya. Beberapa hari kemudian, 2 orang polisi tiba-tiba datang ke rumah Connie saat Edward tidak berada di rumah. Polisi tersebut mengabarkan Connie bahwa Paul telah dinyatakan hilang oleh pihak keluarganya. Connie merasa kaget, namun ia berusaha untuk bersikap wajar dan mengatakan bahwa ia tidak begitu mengenal Paul. Polisi meyakinkan Connie bahwa Paul menyimpan nama dan nomor telepon Connie di apartemennya, karena itulah polisi datang mengunjungi Connie. Namun Connie berhasil meyakinkan polisi kalau ia tidak begitu mengenal Paul. Hingga beberapa hari kemudian jasad Paul akhirnya ditemukan di tempat pembuangan sampah. Pihak polisi kembali mendatangi kediaman Connie dan Edward. Mereka mengabarkan tentang kematian Paul dan menanyakan beberapa hal pada Connie. Connie terus mengakui kalau ia tidak begitu mengenal Paul. Edward pun turut membantu Connie menjawab pertanyaan polisi tersebut. Para polisi pun akhirnya pergi setelah cukup yakin kalau Connie tidak terlibat dengan kematian Paul. Tentu saja diam-diam Connie merasa sedih atas kepergian Paul. Hingga pada suatu saat Connie tak sengaja menemukan foto-fotonya bersama Paul yang ia dapatkan di dalam saku jaket milik Edward. Hal itu tentu saja membuat Connie merasa kaget, karena itu artinya Edward sebenarnya sudah tahu tentang hubungannya dengan Paul. Connie merasa curiga kalau Edward lah yang sebenarnya telah menghabisi Paul. Apalagi Connie juga melihat benda yang telah ia berikan pada Paul kini kembali berada di rumahnya. Connie kemudian mendesak suaminya untuk mengakui hal tersebut. Edward pun akhirnya mengakuinya dan sekaligus menumpahkan kekesalannya karena Connie telah mengkhianatinya. Mereka pun bertengkar hebat, hubungan keluarga mereka menjadi sangat tidak harmonis lagi. Connie sangat menyesali perselingkuhannya dengan Paul yang membuat sang suami menjadi gelap mata. Mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan. Connie menyadari hal itu, ia pun kembali berbaikan dengan Edward. Edward bertekad untuk menyerahkan diri, namun Connie segera mencegahnya. Mereka akhirnya sepakat untuk merahasiakan hal tersebut. Mereka bahkan berencana untuk pindah dari kota tersebut dan melupakan semuanya. Mereka ingin memulai kehidupan yang baru di tempat yang baru. Cerita pun ditutup dengan Edward dan Connie yang akhirnya saling berbaikan dan kembali harmonis lagi. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Unfaithful. Semoga teman-teman semua suka dengan videonya.